Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfarji Firdaus, seorang mahasiswa ilmu hukum semester ketiga dari kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 9 akan memberikan materi mengenai arbitrase. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah hukum dagang yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Nahrawi SHMH. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai makhluk sosial, sebagai subjek hukum, tentu saja kita saling berhubungan dengan subjek hukum lainnya. Baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun sekelompok dengan kelompok. Dari hubungan-hubungan ini, biasanya tanpa kita sadari, merupakan suatu hubungan hukum. Contohnya seperti apabila kita bekerja, kita menjalankan suatu bisnis, kita membuat kontrak, dan sebagainya. Mengingat sifat manusia yang egois, yang ingin mementingkan kepentingannya sendiri, ini dapat menimbulkan suatu konflik kepentingan. Dan suatu konflik kepentingan ini disebut dengan persengketaan. Dalam proses penyelesaian suatu sengketa, semua orang tahu bahwa persengketaan itu dapat diselesaikan di lembaga peradilan. Namun, proses ini dianggap sangat memakan banyak uang, sangat memakan banyak waktu, sehingga orang berpikiran bahwa menyelesaikan suatu persengketaan di pengadilan itu tidak efisien, tidak efektif. Maka dari itu, Indonesia dan negara-negara lain yang memiliki suatu alternatif penyelesaian sengketa, seperti misalnya arbitrase, mediasi, konsiliasi, maupun negosiasi, dan sebagainya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan apa itu arbitrase. Arbitrase berasal dari bahasa Latin yaitu arbitrare, yang berarti suatu kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu berdasarkan kebijaksanaan. Menurut Profesor Subekti, arbitrase itu adalah penyelesaian suatu sengketa oleh seseorang maupun beberapa orang yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa itu sendiri, tapi di luar hakim dan pengadilan. Menurut Sofar Harumatugalung, arbitrase itu adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan kepada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Dapat disimpulkan bahwa arbitrase itu adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Arbitrase sendiri di negara kita telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1909. Di dalam undang-undang ini mengatur tentang mengenai alternatif penyelesaian sengketa, ikhtisar khusus dan syarat yang harus dipenuhi untuk arbitrase, kemudian syarat pengangkatan arbiter, tata cara pengangkatan arbiter, kemudian ada tata cara dalam beracara di dalam lembaga arbitrase, kemudian syarat-syarat lain yang harus dipenuhi, kemudian ada membahas mengenai pembatalan putusan arbitrase, berakhirnya tugas seorang arbiter, biaya, dan lain-lain. Arbitrase terdapat dua jenis, yaitu arbitrase ad hoc dan arbitrase institusional. Yang pertama, arbitrase ad hoc yang disebut arbitrase volunter. Pada pasal 615 RV ayat 1 mengatur tentang lembaga arbitrase ad hoc. Arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk memutus atau menyelesaikan perselisihan tertentu. Arbitrase ad hoc ini bersifat insidentil atau tidak permanen. Kedudukan dan keberadaannya hanya untuk melayani kasus perselisihan tertentu. Pada prinsipnya, arbitrase ad hoc tidak terikat atau terkait dengan salah satu lembaga arbitrase. Untuk menentukan dan mengetahui perjanjian arbitrase ad hoc ini dapat dilihat dari rumusan klausula. Arbitrase ad hoc dalam pasal 1 ayat 1 Konvensi New York 1958 dirumuskan dengan istilah arbitrators appoint for each a case, yang bermakna arbiter ditunjuk untuk kasus tertentu untuk satu kali penunjukan. Yang kedua ada arbitrase institusional. Arbitrase institusional ini merupakan lembaga atau badan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa. Arbitrase ini bersifat permanen sehingga disebut permanent arbitral body. Yang dimaksud permanen di sini ialah selain dikelola dan diorganisasikan secara tetap, keberadaannya juga terus-menerus untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
Keberadaannya juga tidak tergantung pada sengketa. Artinya, mau ada sengketa yang masuk maupun tidak, lembaga itu tetap berdiri dan tidak bubar, bahkan setelah sengketa yang ditandatanganinya selesai. Berbeda dengan arbitrase ad hoc yang akan selesai dan bubar ketika keberadaan sengketanya telah selesai ditandatangani. Arbiter. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dijelaskan, arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh pengadilan negeri atau oleh lembaga arbitrase untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Nah, arbiter sendiri terdiri dari dua jenis, yaitu arbiter tunggal dan majelis arbiter. Arbiter tunggal dalam penyelesaian perkaranya hanya ada satu orang arbiter yang bisa memeriksa dan mengambil keputusan. Lalu ada majelis arbiter, yaitu masing-masing pihak dapat menunjuk arbiter sesuai dengan kesepakatan para pihak bahwa penyelesaian sengketa akan diperiksa dan diputus oleh majelis arbiter. Sesuai dengan undang-undang, jangka waktu yang diberikan adalah 30 hari. Apabila salah satu pihak tidak menunjuk seorang yang akan menjadi majelis arbiter, maka arbiter yang ditunjuk oleh pihak lain akan bertindak sebagai arbiter tunggal. Kemudian, arbiter memiliki prinsip yang harus dijalankan, yaitu penyelesaian arbitrase dilakukan dengan cepat, mandiri, dan adil. Penyelesaian arbiter dilakukan secara damai di luar pengadilan, rahasia sengketa dijamin aman, terhindar dari kelambatan yang disebabkan prosedural dan administrasi. Konsep win-win solution ditekankan dalam penyelesaian sengketa. Lalu, bagaimana seseorang dapat dijadikan sebagai arbiter? Seseorang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter apabila memenuhi syarat. Syarat yang pertama, cakap melakukan tindakan hukum. Yang kedua, berumur paling rendah 35 tahun. Yang ketiga, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak bersengketa. Keempat, tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas putusan arbitrase. Dan yang terakhir, memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling lama 15 tahun. Dengan ketentuan seorang hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai seorang arbiter. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa menggunakan lembaga arbitrase. Pertama-tama, kita akan membahas dari segi kelebihannya dulu. Yang pertama, kita dapat memilih arbiter sendiri. Masing-masing pihak yang bersengketa dapat memilih arbiternya sesuai dengan kejujuran, integritas, dan keahliannya masing-masing. Tetapi, walaupun masing-masing pihak dapat memilih arbiternya sendiri, arbiter ini bersikap independen. Jadi, arbiter ini tidak akan dipengaruhi meskipun ia dipilih oleh pihak yang bersengketa itu sendiri. Kemudian yang kedua, putusan arbiter bersifat final dan mengikat. Artinya putusan ini tidak dapat dilakukan suatu upaya hukum lainnya, seperti banding maupun kasasi. Kemudian yang ketiga, mengingat bahwa putusan arbitrase ini bersifat final dan mengikat, tentu saja ini akan sangat menghemat banyak uang dan waktu. Apabila kita bandingkan dengan pengadilan, kita dapat menyelesaikan suatu perkara itu mungkin bisa sampai bertahun-tahun, sedangkan di lembaga arbitrase hanya memberi waktu selama 6 bulan. Kemudian, tingginya kemungkinan untuk dilaksanakan hasil putusan, mengingat bahwa arbitrase itu menerapkan prinsip win-win solution. Jadi tidak ada pihak yang akan dirugikan. Berbeda dengan pengadilan yang menerapkan sistem menang dan kalah, maka tentu saja akan ada pihak yang dirugikan. Setelah kita membahas kelebihan-kelebihan dalam menggunakan lembaga arbitrase dalam penyelesaian suatu sengketa, rasanya sangatlah tidak adil apabila kita tidak membahas dari segi kekurangan juga. Kekurangan pertama yang saya akan jelaskan, bahwa lembaga arbitrase ini kurang dikenali oleh masyarakat luas, baik itu rakyat biasa, kalangan pebisnis, bahkan kalangan akademisi sekalipun.
Hal ini dapat dibuktikan bahwa banyak masyarakat yang kurang mengetahui hadirnya suatu lembaga arbitrase, seperti misalnya Bani. Kemudian poin yang kedua, yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga arbitrase. Hal ini dapat dibuktikan bahwa dengan sedikitnya sengketa yang masuk, dengan sedikitnya perkara yang masuk ke dalam lembaga arbitrase itu sendiri. Kemudian poin yang ketiga, bahwa lembaga arbitrase tidak memiliki daya paksa oleh para pihak-pihak yang bersengketa untuk menjalankan hasil putusannya. Kemudian poin yang terakhir, poin yang keempat, hal ini sangat berkaitan dengan poin yang ketiga tadi, ya. Karena suatu lembaga yang tidak memiliki kekuatan daya paksa, tentu saja dia akan melakukan upaya hukum lainnya. Seperti misalnya, apabila ada pihak yang merasa dirugikan oleh putusan hasil arbitrase, maka dia akan melakukan upaya hukum ke pengadilan. Beracara dalam arbitrase. Untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase dibutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa secara tertulis yang dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya sengketa. Di Indonesia terdapat beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase. Salah satunya adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Secara umum, prosedur yang harus dilakukan untuk permohonan proses arbitrase adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran arbitrase. Pemohon dapat melakukan pendaftaran permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase kepada sekretariat lembaga arbitrase yang dipilih para pihak. Jadi pemohon sudah harus siap dengan segala bukti, alasan, legal standing, dan dokumen lainnya yang relevan. 2. Permohonan mengadakan arbitrase. Dalam melakukan permohonan arbitrase, pemohon diharuskan menyertakan beberapa informasi diantaranya nama dan alamat para pihak, penunjukan klausula yang berlaku, perjanjian yang menjadi sengketa, dasar tuntutan, jumlah yang dituntut, dan cara penyelesaiannya. Yang ketiga, penunjukan arbiter. Forum arbitrase dapat dipimpin hanya oleh seorang arbiter, arbiter tunggal atau majelis sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan apabila dalam waktu 14 hari tidak ditemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka ketua pengadilan dapat melakukan pengangkatan arbiter tunggal. Keempat, tanggapan termohon. Setelah berkas permohonan didaftarkan, Badan Arbitrase Nasional Indonesia akan memeriksa apakah mereka berwenang untuk melakukan pemeriksaan sengketa. Kemudian Bani akan menyiapkan salinan permohonan dan dokumen lampiran lainnya untuk diserahkan kepada termohon. Termohon memiliki waktu 30 hari untuk menyerahkan jawaban dan dapat diperpanjang hingga 14 hari. Yang kelima, ada tuntutan balik. Termohon dapat mengajukan tuntutan balik pada pengiriman surat jawaban selambat-lambatnya ketika sidang pertama dimulai. Yang terakhir, proses sidang pemeriksaan. Proses pemeriksaan dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu dilakukan secara tertutup, menggunakan bahasa Indonesia, dibuat secara tertulis, dan mendengarkan keterangan dari para pihak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang perlu diperhatikan jika melakukan arbitrase. Yang pertama, arbitrase di Indonesia atau nasional biasanya menggunakan peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan Hukum Acara Perdata. Proses arbitrase bisa bernuansa internasional atau tradisional, tergantung dari arbiter yang dipilih para pihak. Misalnya, para pihak memilih arbiter asing, maka argumentasi yang disampaikan dalam persidangan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia menggunakan gaya arbitrase internasional. Sebaliknya, jika arbiter yang dipilih dari dalam negeri, biasanya penyampaian dokumen dilakukan secara tradisional, seperti proses litigasi karena bisa menggunakan hukum acara perdata.
Lalu yang kedua, para pihak yang bersengketa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat masing-masing. Yang ketiga, proses persidangan arbitrase dilakukan secara tertutup dan rahasia, hanya dapat diikuti oleh para pihak yang berkepentingan agar tidak ada publikasi mengenai sengketa yang timbul. Publikasi mengenai sengketa suatu yang tidak disukai oleh para pengusaha, apalagi di masa COVID-19 ini para pihak yang hadir ke persidangan arbitrase dibatasi dan melalui proses screening dengan tes antigen atau PCR. Yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia, kecuali ditentukan sebaliknya oleh para pihak. Para pihak punya hak untuk menentukan bahasa apa yang akan digunakan dalam proses arbitrase. Misalnya disepakati menggunakan bahasa Inggris karena kontrak dan dokumen terkait memakai bahasa Inggris. Meskipun yang digunakan dalam proses arbitrase bahasa Inggris, tapi tidak boleh mengesampingkan bahasa Indonesia. Misalnya ketika ingin mendaftarkan putusan arbitrase ke pengadilan negeri yang dibutuhkan dokumen berbahasa Indonesia. Untuk dokumen lebih baik dibuat bilingual atau dengan dua bahasa, yakni Inggris dan Indonesia. Yang kelima, pelaksanaan proses arbitrase nasional didasarkan pada hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Yang keenam, idealnya pemeriksaan sengketa diselesaikan dalam waktu 180 hari sejak arbiter atau majelis arbitrase terbentuk dan dapat diperpanjang. Tapi praktiknya proses arbitrase dapat berjalan dalam waktu yang panjang sampai tahunan. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, putusan arbitrase bersifat final dan mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Tapi ada upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menunda proses eksekusi. Biasanya, tindakan eksekusi ini terjadi apabila dalam sengketa pihak tergugat atau termohon yang menjadi pihak yang kalah tidak bersedia melakukan putusan, sehingga kedudukannya menjadi pihak tereksekusi. Apabila pihak penggugat atau pemohon menjadi pihak yang kalah dalam sengketa tersebut, maka tidak akan ada tindakan eksekusi karena keadaan tetap seperti sedia kala sebelum ada gugatan. Kecuali kalau tergugat atau termohon mengajukan gugatan balik rekonvensi. Terima kasih. Selanjutnya ada putusan arbitrase. Putusan arbitrase terbagi menjadi dua, yaitu putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Pengertian putusan arbitrase nasional di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak disebutkan apa pengertian dari putusan tersebut. Namun, menurut penafsiran argumentum a contrario dapat dirumuskan bahwa pengertian putusan arbitrase nasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di wilayah hukum Republik Indonesia. Sedangkan pengertian putusan arbitrase internasional tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi, putusan arbitrase internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Jadi, sesuai dengan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan kualifikasi putusan arbitrase nasional dan internasional dilihat dari tempat di mana putusan itu dijatuhkan. Mengingat undang-undang arbitrase ini menganut asas teritorial. Jadi, kedudukan sebuah putusan arbitrase tersebut sesuai dengan tempatnya diputuskan. Tempat dijatuhkannya putusan tersebut, kita dapat menentukan putusan tersebut termasuk putusan arbitrase nasional atau putusan arbitrase internasional. Kemudian, sifat putusan arbitrase ini bersifat final dan binding. Maksudnya, keputusan tersebut tidak dapat meminta upaya banding dan kasasi, serta mengikat para pihak yang bersengketa. Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Nah, yang perlu dimuat dalam putusan arbitrase, ketentuan-ketentuan yang ada dalam putusan arbitrase ini ditentukan oleh pemerintah, yang mana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal 54 Ayat 1 yang berbunyi, 1. Putusan arbitrase harus memuat
kepala yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, nama lengkap dan alamat para pihak. Lalu, uraian singkat sengketa, pendirian para pihak, nama lengkap dan alamat arbiter. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa. Pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase. Lalu ada amar putusan, tempat dan tanggal putusan, dan terakhir tanda tangan arbitra atau majelis arbitrase. Pelaksanaan putusan arbitrase. Jika pelaksanaan terhadap sengketa itu selesai, maka pemeriksaan perkara akan segera ditutup. Selanjutnya, mengenai pelaksanaan putusan arbitrase itu terpisah antara putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase internasional. Pengaturan pelaksanaan ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 59 sampai Pasal 64 untuk mengatur arbitrase nasional, sedangkan Pasal 65 sampai Pasal 69 mengatur soal arbitrase internasional. Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dikatakan bahwa ayat 1, dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembaran asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada panitera pengadilan negeri. Ayat 2, penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan bagi bagian akhir atau di pinggir putusan oleh panitera pengadilan negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta penyerahan. Ayat 3, arbiter atau kuasanya wajib menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatannya sebagai arbiter atau salinan otentiknya kepada panitera pengadilan negeri. Ayat 4, tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, berakibat putusan arbitrase tidak dapat dilaksanakan. Ayat 5, semua biaya yang berhubungan dengan pembuatan akta pendaftaran dibebankan kepada para pihak. Telah kita ketahui, dalam ayat 2 Pasal 59 tersebut disebutkan mengenai pendaftaran putusan arbitrase. Permohonan pendaftaran putusan arbitrase atau sering disebut deponir harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi domisili pemohon. Dalam pendaftaran tersebut, panitera bersama-sama dengan arbiter atau kuasanya harus membuat dan menandatangani akta pendaftaran putusan arbitrase. Bentuk akta pendaftaran ini bukan merupakan akta yang terpisah, melainkan hanya berupa pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau pinggir halaman putusan sehingga putusan tersebut menjadi otentik dan dapat dijalankan sebagaimana menjalankan putusan perdata pengadilan negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian ada pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase merupakan upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa untuk meminta pengadilan negeri agar suatu putusan arbitrase dibatalkan, baik terhadap sebagian atau seluruh isi putusan. Adapun alasannya, pembatalan tersebut itu tercantum pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Permohonan untuk membatalkan putusan arbitrase ini dibuat dalam bentuk tertulis dan bertenggat waktu 30 hari dihitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri. Demikian telah selesai pembahasan kita mengenai arbitrase. Selanjutnya, izinkan saya untuk mengulas kembali secara singkat mengenai materi yang telah kita bahas tadi. Pertama-tama, dimulai dengan apa itu arbitrase. Arbitrase itu adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan. Jadi, penyelesaian sengketa ini tidak melibatkan hakim. Di Indonesia sendiri, arbitrase ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kemudian, kita akan membahas mengenai jenis-jenis arbitrase yang di Indonesia. Arbitrase ini dibagi menjadi dua, yaitu arbitrase ad hoc dan institusional.
Arbitrase ad hoc ialah lembaga arbitrase yang bersifat sementara saja. Artinya dia akan hanya ada apabila terdapat suatu kasus tertentu. Dan kemudian ada lembaga arbitrase institusional yang artinya lembaga arbitrase ini bersifat permanen dan dia akan selalu tetap berdiri meskipun dengan tanpa atau tidaknya kasus tersebut. Bicara mengenai arbitrase, tentu saja kita tidak bisa lepas dari yang namanya seorang arbiter. Arbiter ialah orang yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalah-masalah mereka. Arbiter ini dibagi menjadi dua, yaitu arbiter tunggal dan majelis arbiter. Arbiter tunggal artinya di dalam suatu penyelesaian sengketa hanya ada satu orang arbiter saja. Sedangkan majelis arbiter tentu saja artinya akan ada lebih dari seorang arbiter. Selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan lembaga arbitrase. Di sini saya akan menyebutkan satu faktor saja yang dianggap menurut saya itu paling penting. Yang pertama dari segi kelebihannya, bahwa lembaga arbitrase itu, dia itu keputusannya bersifat final dan mengikat. Artinya, apabila telah terjadi suatu putusan arbitrase, maka pihak-pihak yang terlibat itu dia tidak akan bisa melakukan proses hukum lainnya. Tidak seperti pengadilan yang dapat mengajukan banding ataupun kasasi. Dan tentu saja, ini akan banyak menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Kemudian dari kekurangannya, meskipun putusan ini tuh bersifat final dan mengikat, tetapi lembaga arbitrase itu tidak memiliki kekuatan untuk memaksa para pihak yang bersengketa untuk menjalankan hasil putusannya. Hasilnya, apabila terdapat satu yang merasa dirugikan, dia dapat melakukan upaya hukum, mengulangi upaya hukumnya ke lembaga pengadilan. Selanjutnya mengenai beracara di dalam arbitrase. Pertama-tama itu kita harus melakukan pendaftaran apabila kedua belah pihak itu saling setuju untuk menjalankan suatu proses arbitrase. Hal ini dapat mengajukan form pendaftaran kepada sekretaris dari suatu lembaga arbitrase. Kemudian barulah kita akan mengajukan untuk mengadakan arbitrase. Kemudian kita akan memilih seorang arbiternya. Dan kemudian lembaga arbitrase tersebut akan menanggapi apakah kasus ini dapat ditindaklanjuti maupun tidak. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita perhatikan apabila kita sedang melakukan arbitrase. Yang pertama, bahwa arbitrase itu sendiri diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Kemudian yang kedua, arbitrase ini menggunakan hukum perdata yang ada berlaku di Indonesia. Kemudian yang ketiga, semua pihak itu memiliki kedudukan yang sama apabila kita sedang melakukan suatu arbitrase. Kemudian yang keempat, suatu sidang arbitrase itu bersifat tertutup, khusus. Jadi pihak-pihak luar itu tidak akan mengetahui sidang tersebut. Kemudian yang kelima, kedua belah pihak itu menggunakan bahasa Indonesia, kecuali kedua belah pihak itu sama-sama sepakat menggunakan bahasa lain, dan sebagainya. Kemudian kita akan membahas mengenai putusan arbitrase. Putusan arbitrase itu adalah putusan yang dikeluarkan oleh lembaga arbitrase kepada pihak-pihak yang bersengketa. Dan putusan ini bisa saja berada di dalam maupun di luar negeri. Putusan arbitrase itu dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak sama-sama sepakat dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Ataupun setidaknya meskipun ada yang dirugikan, tapi pihak tersebut tidak melakukan upaya hukum lainnya. Sedangkan putusan arbitrase ini juga dapat dibatalkan apabila ada seseorang yang merasa dirugikan, satu pihak merasa dirugikan, maka dia dapat meminta kepada pengadilan agar putusan arbitrase ini dibatalkan baik sebagian maupun seluruhnya. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Muhammad Al-Farizi Firdaus sebagai perwakilan dari kelompok 9. Kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada penonton yang terhormat yang telah menonton video ini sampai habis. Dan kita ingin mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan kata dan apabila terdapat penjelasan yang kurang merinci maupun salah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.